People Power. Renungan diinspirasi dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 8 sampai dengan 15. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Stefanus dibunuh massa karena mereka kalah dalam bersoal jawab dengannya. Apa yang diucapkan Stefanus adalah tentang kebenaran. Allah telah berkali-kali ditolak karena ketegaran hati nenek moyang mereka. Sebagai anggota jemaat Yahudi dan merasa sebagai bangsa pilihan, perkataan-perkataan Stefanus sangat menusuk hati mereka. Mereka menghasut massa untuk membunuhnya, dan hasilnya Stefanus dilempari batu sampai mati. Stefanus berani mewartakan kebenaran. Ia berkata benar, namun kebenaran itu dapat saja menyakitkan. Menyakitkan bagi orang yang merasa ditegur, menyakitkan bagi orang yang korupsi, atau orang yang mendewakan uang, jabatan, dan lain-lain. Boroknya serasa dibuka. Perbuatan jahatnya seolah ditelanjangi di hadapan orang banyak. Namun mereka tidak dapat membantah, karena apa yang disampaikan itu benar adanya. Untuk membungkam Stefanus, mereka menyebarkan fitnah, menghasut massa. Mereka menggunakan people power dan berpikir lebih baik melenyapkannya untuk menutupi kesalahan mereka dan membungkam Stefanus selamanya. Itu juga yang terjadi dengan Yesus ketika diadili oleh massa di hadapan Pontius Pilatus. Orang-orang yang merasa sakit hati mengumpulkan massa untuk menyalibkan Yesus, membunuh, melenyapkan. Pilatus pun takut pada tekanan people power, hingga menjatuhkan hukuman mati di salib bagi Yesus. Peristiwa yang hampir mirip dengan kejadian di ibu kota beberapa waktu yang lalu. Seorang pejabat yang telah banyak melakukan kebenaran seperti perbaikan sistem pelayanan masyarakat. Dia juga telah melakukan terobosan bagi kesehatan masyarakat, transportasi, dan pemberantasan korupsi. Namun karena perkataan-perkataan dan perbuatannya telah menyakiti hati beberapa penguasa dan juga merugikan mereka, maka mereka mengumpulkan massa. Ia diadili
dan akhirnya diputuskan bersalah serta ditahan di penjara. Mereka menggunakan people power. Sebagaimana Pilatus, sebagai orang yang saat ini masih menjabat, entah sebagai apa dan dimanapun, apakah kita berani mengatakan kebenaran meski berada dalam tekanan massa? Itulah risiko mewartakan kebenaran. Itulah yang telah dialami Yesus dan para muridnya. Itu juga yang dialami Stefanus yang menjadi martir pertama. Ya Tuhan, berilah kami keberanian untuk mengungkapkan kebenaran dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, meskipun berbagai risiko yang akan menghadang kami. Kami ingin meneladani Tuhan kami Yesus Kristus selamanya. Amin.